Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan sharing ya saham yang menarik untuk swing trade ya, untuk swing mingguan atau swing pendek ya di periode tanggal 11 Agustus 2025. Jadi ini untuk swing mingguan dan periodenya mungkin nggak cuma mingguan tapi bisa jadi juga periodenya sampai ke bulanan ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau trading saham atau investasi saham itu mengandung resiko dan resiko keuntungan maupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Makanya teman-teman penting untuk melakukan analisa ulang dan mengerti kenapa teman-teman beli, kenapa teman-teman jual. Ya intinya teman-teman punya conviction lah gitu ya. Jadi sahamnya mungkin boleh sama tapi hasilnya ya jelas mungkin bisa berbeda gitu ya. Seperti itu. Langsung aja ke sahamnya. Ini adalah rekomendasi saham saya di minggu lalu ya, karena biasanya teman-teman tuh suka komen, mau bahas dong yang minggu lalu gitu ya. Jadi saya masukin di minggu lalu, saya mention MDKA sama BRMS, dan ya di kedua saham ini saya entry dan di kedua saham ini saya cuan gitu ya. BRMS sudah saya TP sebagian dan waktu koreksi kemarin saya beli lagi dikit, nanti saya jelasin ya, nanti saya jelasin. MDKA saya masih hold gitu ya, seperti itu. Dan untuk minggu depan teman-teman saya punya 4 saham, bukan 4 sih sebenarnya, ada 5 tapi satu ini nyaris gagal. Ya, satu ini nyaris gagal dan yang nyaris gagal adalah ESA. Ya mungkin teman-teman bingung, loh kok ESA nyaris gagal, maksudnya gimana? Ya karena saham ESA ini saya sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Jadi teman-teman yang di YouTube membership itu saya udah infokan ESA ini dari nanti saya kasih lihat ya. Saya udah infokan dari beberapa hari yang lalu dan ini sudah mendekati ke level stop loss-nya gitu ya. Udah dekat ke level stop loss-nya dan ya saya mau pengakuan dosa aja sih, kalau memang nanti lewat di level stop loss ya akan, ya saran saya tetap cut loss gitu ya. Karena saya bukan influencer yang mengancam untuk kalau CL digebukin di tempat, kan ada ya. Kan ada ya influencer yang ngancam gitu ya, katanya kalau CL manta itu digebukin di tempat gitu ya. Aduh, jadi nyenggol-nyenggol. Tapi ya gitu teman-teman, bercanda ya. Seperti itu. Jadi ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya buat Bapak Cukaben KYT, Cukaben KYT sama Bapak Iqmal Hafiz ya. Iqmal Hafiz itu sudah traktir saya kopi ya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat bapaknya. Jadi mudah-mudahan nanti cuannya makin kotos-kotos lah ya. Seperti itu. Nah, yang pertama karena dua saham ini juga saya mention, jadi semua akan saya bahas dalam satu waktu yang bersamaan ya teman-teman. Yang pertama ini ESA dulu kali ya, karena saya mau mengaku dosa nih. Jadi saya mau mengaku dosa. Nah ini saya mention di tanggal 4 Agustus ya. Di tanggal 4 Agustus saya mention saham ESA. Jadi saya bilang ESA cicil-cicil ya. Jadi alasannya dia didepak dari LQ45, tapi kok RF-nya beli nggak nyantai. By the way ini emiten bagus ya, saya bilang. Ini Thohir sama TP Rahmat ya. Dan nanti saya bilang nanti saya akan bikin videonya. Nah, ini kan terlihat ya di periode tanggal 21 dari sini ya, 21 dia itu di spike volume sama RF gitu ya. RF sendiri punya average 628 dan saat ini harganya di 600. Ini saya buka ya. Jadi untuk teman-teman punya ini aja ya, punya point of view gitu ya. Jadi saya mau mengucapkan maaf juga gitu ya ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. WL kali ini kayaknya tanda-tandanya sih mau gagal gitu ya. Tapi kalau teman-teman seandainya punya holding period atau holding power ya, holding power untuk lebih lama gitu, saran saya mungkin boleh deh dilebarin sedikit level stop loss ya, jangan disiplin di 600. Ini sekedar opini saya ya, dan sangat mungkin saya bisa salah karena di periode turun 3 candle ini saya lihat ini distribusinya cenderung masih belum terlalu besar ya. Jadi dia turun mulai dari tanggal 6 ya, kalau saya tarik nih tanggal 6. Nah, dari tanggal 6 sampai tanggal 9 ini turunnya lumayan besar ya, kurang lebih berapa persen nih. Dia sempat high di 650 ya. Nih. Udah 7%-an 3 hari. Dan waktu saya mention di tanggal 4 Agustus ya. Nih di sini teman-teman lihat, nah 4 Agustus. Itu 4 Agustus ini di sini ya. Jadi sempat ini naik ya. 4 Agustus di sini saya mention. Jadi besokannya tuh sempat hit di tertingginya itu di 660. Jadi saya pikir wah ini
kayaknya bakal jackpot nih, bener nih, karena saya pikir arahnya akan ke atas gitu ya. Ternyata di keesokan harinya dia turun dan sampai dengan hari Jumat kemarin ini di 600 gitu ya, di 600 kalau saya nggak salah. Coba saya mention masih muncul nggak ya bid offernya? Masih ya, tapi 600-nya ini masih di bid ya teman-teman. 600-nya masih di bid ya, jadi belum break gitu. Tapi kalau seandainya saya sih tetap ini aja objektif aja, kalau besok hari Senin buangannya banyak di bawah 600 gitu misalnya, atau 600 ini jadi over, atau 595 lah gitu ya, 595 600 atau 595, 595 jadi over ya, saya pasti buang. Saat ini posisi saya udah floating loss sekitar 2-3%, 3%-an kalau saya nggak salah ya. Jadi seperti itu, saya coba gentle aja. Ini kemungkinan besarnya cut loss, tapi ya bisa jadi juga ya mantul gitu. Kita lihat aja nanti geraknya gimana, objektif aja sama bereaksi aja sama respon marketnya gitu ya, kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi ESA seperti itu. Yang pertama ini saya mau bahas MDKA ya, MDKA. Jadi akhirnya saya belajar sesuatu bahwa si saham Antam ini ya tidak masuk ke MSCI karena ya bukannya nggak menarik ya kan. Kalau misalnya ini saya sedikit mau bahas Antam dulu ya. Ya ternyata karena periode kenaikan ini kan mostly banyak yang masuk itu foreign. Jadi ini tebakan saya bahwa dia akan masuk ke MSCI ternyata salah. Dan kenapa foreignnya beli banyak tapi nggak masuk ke indeks foreign? Ya ternyata memang ya foreignnya kebanyakan belakangan beberapa bulan ke belakang itu kebanyakan masuk ke saham-saham di komoditas gitu ya. Dan komoditas yang paling banyak masuk di dapat inflow dari asing adalah komoditas yang bergerak di sektor gold ya, sama nikel. Nanti teman-teman riset aja, saya kalau buka lagi nanti terlalu lama, videonya terlalu panjang. Jadi ya intinya apa? Intinya MDKA juga jadi salah satu saham yang ya menurut saya akan dapat inflow dari foreign ya. Ya bergerak di bidang tambang ya, perusahaan tambang, emas, perak, tembaga gitu ya. Nah, secara price action teman-teman ini seperti video minggu lalu saya sampaikan, level stop loss-nya adalah di area 2300. Jadi kemarin itu saya bikin video ya untuk tanggal 4 ya, tanggal 4 di sini ya. Nah di sini. Jadi tanggal 4 itu merah malah ya. Ini minusnya 3% terus naik ya. Kalau seandainya belinya tanggal 4, belinya end of day gitu ya. Belinya end of day ini udah floating profit sekitar berapa ya? Harusnya nih sekitar 5. Tapi saya pribadi nggak 5 teman-teman. Saya cuma 2, berapa persen saat ini floating profitnya. Dan kenapa saya sampaikan ini masih menarik ya, padahal minggu lalu. Nah kalau kita tarik 1 minggu lah ya, dari sini lah. Ini kan data transaksinya masih oke ya. Data transaksinya masih oke, tinggal menurut saya nunggu satu volume keluar gede dan dia break di area 2640 ya, akan naiknya akan kencang ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara target kan suka ada teman-teman yang tanya harganya berapa bang gitu ya. Kalau based on technical previous price gitu ya, harganya itu ke 2700 something ya, mungkin bisa sampai di 2770. Jadi alasannya yang pertama karena dalam beberapa waktu terakhir saham-saham emas ini dapat inflow asing, yang jelas Antam udah masuk ya, mudah-mudahan nih MDK juga dapat sentimen positif, data transaksinya juga oke gitu ya. Nah terus mungkin teman-teman ada yang nanya juga kenapa saham-saham MSCI nggak dimasukin ya. Saham MSCI kayaknya volatilitasnya terlalu tinggi, kalau untuk swing saya rasa kurang, better untuk trading aja gitu ya. Yang trading pun saya rasa banyak yang kena gocek gitu ya. Saya yakin Ratu, saya pribadi cut loss ya kemarin tuh. Ratu kan cuan sama PTRO juga opennya tinggi banget, ternyata diamblesin gitu ya. Jadi kalau saham-saham MSCI saran saya sih untuk trading aja. Paling satu saham yang masuk MSCI dan saya masih hold itu adalah AADI ya. Tapi itu juga saya rasa udah so-so aja karena posisinya udah di atas ya. Ini sorry kalau saya ngomongnya lari-lari teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ngerti aja lah. Ini kan posisinya di resist. Kalau dia nggak lanjut saya akan buang ya. Saat ini floating profit tapi tipis karena saya kemarin FOMO beli di atas. Jadi kalau saya nggak salah 1% saat ini posisi profitnya ya. Sorry. Jadi kalau seandainya besok Senin dia nggak lanjut naik gitu ya, ada koreksi, saya rasa saya akan buang sih ADI. Jadi itu ya tadi yang pertama, sorry kalau loncat-loncat. Yang pertama tadi MDKA saya bahas, yang kedua ini BRMS. Nah, BRMS ini sendiri unik teman-teman. BRMS ini waktu saya rekom kan, saya buat konten itu kan tanggal 8 ya. Saya buat konten tanggal 8,
tanggal 4 ya, tanggal 4 artinya kemarin ya saya buat kontennya gitu ya. Nah ini saham BRMS ketika setelah saya buat konten itu tanggal 5, tanggal 4 sama tanggal 5-nya tuh merah teman-teman. Dan merahnya tuh lumayan dalam 1,3, 3,2 ya sebenarnya 45%-an. Dan waktu itu sama kayak ESA ya, kalau tadi saya cerita di ESA, waktu itu saya bilang stop lossnya ini di 420 dan nemu hit. Dia sempat nyentuh 420 tapi saya perhatikan 420-nya itu tebel. Dan saya sudah dapat banyak sekali DM ya, banyak DM, "Bang, BRMS gimana? CL nggak CL?" Akhirnya ya udah saya bongkar aja. Ini cuman saya bongkarnya ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership by the way ya. Nah, ini saya bilang, "Tenang ya teman-teman, ini BRMS saya masih punya tuh." Memang jumlahnya nggak gede ya karena memang porto saya kecil, saya juga trader pemula jadi jumlahnya pas-pasan aja. Dan ya waktu itu punya average berapa tuh? 434 ya, 435 punya average 435 dan ya waktu 435 kan di sini-sini ya. Di sini-sini dan ya akhirnya langsung 8%-an kan. Kalau saya nggak salah 8%-an tuh. Nah sekarang koreksi lagi nih teman-teman. Tapi koreksinya menurut saya masih cenderung oke lah ya. Nggak ada buangan yang besar volumenya ya, masih cenderung oke. Dan memang dia polanya gitu ya. Ini tarikan naik ini ya. Ini tarikan, ini turun, balik sideways di area sini, main konsol gitu ya. Tapi kalau misalnya buat yang holdnya periode pendek memang agak mules juga ya kayak gini. Dia pasti, saya rasa sih, saya masih punya keyakinan kalau dia sempet, nggak, saya rasa sih kecil kemungkinan sampai ke 420 teman-teman. Tahu nggak kenapa alasannya? Nah alasannya adalah karena di tanggal 6 Agustus ketika volumenya itu break, volumenya gede ya, naik sampai 11% tanggal 7 ya. Tanggal 6. Nah di tanggal 6 ini yang jadi top buyernya ada AK sama LG. AK sama LG ini LG-nya domestik, AK-nya foreign ya. Nih, LG-nya domestik, AK-nya foreign. Saya cukup hafal karena saya memang analisa ya. Ya, AK sama LG-nya ini beli dengan average 452 ya. Mereka beli itu 100 miliar. Jadi 2,4 juta lot, 2,4 juta lot. AK sama LG. Ayo kita tarik maju ke tanggal 7. AK sama LG belum kelihatan, AK terlihat jualan tapi jumlahnya kecil, LG masih beli. Ya. Seperti itu di tanggal 8. Nah, ini AK-nya jualan lagi tapi kecil, tapi ini bisa jadi beda orang ya teman-teman. Saya ini juga nggak menunjuk sama institusi sebagai broker, sebagai institusi ya. Jadi ketika mereka beli 100 miliar, ini mereka belum keluar dalam jumlah yang besar ya. Ya menurut saya sih seperti itu, tapi buat teman-teman yang udah beli di bawah ya terserah mau round trip atau enggak. Tapi saya pribadi view saya sampai September ini saham masih akan menarik gitu ya. BRMS seperti itu ya. Jadi BRMS yang ketiga ini sama keempat adalah Inco ya. Inco ini saya mention di sini, saya mention nggak ya? Sorry. Nah, jadi di sini kalau yang di Discord ya, di Discord itu ada dua menu, ada watchlist, swing trade sama day trade. Nah, di swing trade ini saya mention Inco tanggal 7. Inco ini menarik gitu, saya bilang ini breakout gitu ya, stop lossnya low candle hari ini tanggal 7 ya. Jadi Inco tanggal 7 saya rekomnya, saya infonya, nah ini. Nih. Jadi dia breakout ini ascending triangle teman-teman, pattern ascending triangle gitu ya. Nah, saya bilang buy cicil-cicil gitu. Nah, saya juga baru punya barang nih teman-teman, baru mulai beli, baru mulai akumulasi lah gitu ya. Dengan stop lossnya di mana? Nah, ini stop lossnya kalau beli di harga terakhir ini menarik banget nih. Stop lossnya saat ini sekitar 3%. Makanya kalau teman-teman punya holding power atau risk toleran yang lebih lebar gitu ya bisa aja kan dilebarin dikit gitu ya. Lebarin dikit misalnya 5, kalau saya swing biasanya 5-6% oke lah ya level stop lossnya. Kenapa alasan saham Inco ini menarik? Yang pertama ini data transaksi, saya selalu mainnya di situ ya teman-teman. Jadi kita lihat aja dari mulai tanggal 6 lah, kita sisir dari tanggal 6. Nah, tanggal 6 yang jadi buyernya itu ada AK Foreign sama BB Verdana ya. Nah BB beli. Nah kalau diperhatikan di sisi kanannya ini most likely kemungkinan besar ini retail. XCXL di sini ya. Ini balik lagi saya bisa salah karena ini sedikit pihak, ini banyak pihak. Jadi ini terlihat jelas ya di tanggal 6 ini akumulasi gitu.
Nah di tanggal 7 gimana? Di tanggal 7 terulang BB, cuman ada lagi LG. Nah di sini saya juga masih perhatikan ya, kemungkinan besarnya saya juga bisa salah. Kemungkinan besarnya retailnya ada di sisi kanan, dan kemungkinan besar juga ya dia itu retailnya keluar. Gitu. Jadi sini retail keluar, sini retail keluar, dan yang beli ini saya rasa adalah institusi gitu ya. By the way, nah besokannya saya bilang ini menarik. Dia breakout. Ya, breakout di level 3.900. Jadi stop lossnya di mana? Ya low candle ini. Low candlenya di berapa? Di 3.900 ya opennya ya. Atau 3.800 something gitu. Dengan risknya itu kan ya cenderung ini ya oke lah. Low risk lah, low risk banget lah. Terus kalau teman-teman nanya target harganya berapa bang gitu ya. Kalau berdasarkan candle sebelumnya, ini tanggal 7 Oktober dia sempat hit di 4.400-an. Ya, 4.400-an. Jadi kalau saya tarik ke 4.400, saya bikin trade plan ini, anggaplah di sini teman-teman entry ya, mungkin risknya bisa dilebarin di 5. Nah, risk sama rewardnya masih 1:2. Kalau seandainya risknya di 3.810, let's say, teman-teman punya risk itu kurang lebih sekitar 5%, dengan potensi cuan sekitar 10,7%, yang mana artinya masih 1:2. Dan ini menarik ya. Dan ini menarik, ditambah ya ketika dia break, ini salah satu alasan yang membuat menurut saya saham itu menarik. Ketika dia break, ini kan breakout ya 3.900 lah anggap ya. Ini break 3.900, volume yang terjadi ketika dia breakout ini besar. Artinya apa? Konfirmasi. Oke, artinya konfirmasi, dan keesokannya memang candle-nya merah. Mungkin beberapa langsung beranggapan, wah ini bener apa enggak nih rekomnya. Tapi kalau saya pribadi biasanya, kalau swing trade itu saya nggak pernah beli di satu titik. Saya biasanya bagi ya. Terserah teman-teman punya strateginya gimana, apakah suka bagi-bagi atau enggak. Kalau saya bagi-bagi. Ya kadang makanya kecil, nanti kalau convictionnya udah, konfirmasinya udah berkali-kali, saya masuk besar gitu. Gak apa-apa, saya punya average di atas, yang penting saya senangnya sama konfirmasi. Jadi itu ya alasan ya kenapa saham Inco ini menarik. Nah, yang terakhir ini saya punya PGU. Wah, ini PGU saya mau sedikit klaim, boleh lah ya. Karena ini kan masih ada nih ya trade plan-nya ya. Ini volume saya bikin, ini trade plan. Jadi saya bikin konten waktu itu di tanggal 28 Juni untuk konten tanggal 30 ya. Isinya apa? Ya isinya waktu itu saya mention saham yang saya rekom itu adalah saham Nah, di tanggal 30 Juni saya mention saham Ratu sama PGU ya. Saham Ratu sama PGU saya mention itu di tanggal 30 Juni, yang mana waktu itu ini gambar saya nih ya. Ini saya bilang ini support. Saya buatnya tanggal 28, sorry. Nah, ini tanggal 30 dia langsung loncat 6%. Oke, setelah dia loncat 6%, saya bilang ini risknya kalau seandainya dia turun ya di level harga 1250 waktu itu ya, saya bilang di konten yang ini ya. Saya bilang berarti harus exit, tapi ternyata sampai dengan terakhir itu dia sampai hit di resist break di tanggal 15. Artinya memang periode 1 minggu lebih dikit hit targetnya gitu ya. Dan di bulan akhir Juni sama awal Juli itu banyak banget yang traktir saya kopi. Gak tahu tuh cuannya, mungkin salah satunya ini ya. Mungkin ya sama Ratu, mungkin saya juga gak tahu. Pokoknya banyak yang traktir saya kopi lah waktu itu. Jadi ya saya ingat seperti itu, dan ini polanya terulang lagi teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu ya. Polanya terulang maksudnya gimana? Ketika dia naik ya udah nih bensinnya habis gitu ya, mungkin bensinnya habis, dia ngebase dulu nih, istirahat dulu dari rally. Istirahat dari rally ya terlihat di sini area ditahan. Ya. Nih. Ini kan resist tadinya ya. Kan resist terus di sini support, balik lagi ke atas. Nah, ketika dia di break ya, resist yang last resist ini jadi become support. Jadi resist become support gitu ya. Nah, jadi kalau ngelihat pola yang kayak gini, saya punya trade plan gimana? Saya punya trade plan, saya cari aja area-area ya, bukan titik harga fix gitu ya. Saya cari area-area yang mana area tersebut area biasanya dia mantul. Ya, ini satu kali dia sempat nge-wick ya, bikin ekor di bawah mantul. Ini juga sempat nge-wick dia mantul, ini juga sempat kena nge-wick dia mantul. Nah, ini berapa?
Harganya. Harganya area stop loss-nya itu antara 1560 atau 1580. Jadi kalau saya pribadi malah lebih suka di bawahnya dikit lah ya. 1550 misalnya taruh level stop loss-nya. Terus risk reward-nya gimana? Nah, risk reward-nya itu kalau seandainya teman-teman beli di harga terakhir 1625 di bawahnya, ya ini kan risknya sekitar 5%, yang mana termasuk dalam kategori menurut saya low risk. Apakah akan berhasil? Pasti berhasil. Jawabannya tidak. Tentu saja tidak gitu ya. Karena ya memang trading saham itu teman-teman harus mengerti ini game of probability gitu ya. Ya ketika nggak sesuai sama plannya gimana ya udah exit. Sederhana banget ya. Nah, saya pakai last resist. Ini resist ya, sama ya. Ini resist sama. Jadi ketika dia nanti targetnya di mana bang? Saya pakai resist sebelumnya. Yang mana resist sebelumnya di range harga 1835 di sini. Jadi kalau seandainya dia hit 1835 dan atau dia hit di bawahnya di support di level stop lossnya, risk rewardnya gini jadinya. Ini saya gedein. Kalau beli di area closing kemarin inilah ya di sini. Risk rewardnya gimana? Kalau teman-teman di sini ya, di sini ini lewatin dikit di sini. Oke. Jadi kalau teman-teman beli di harga closing kemarin hari Jumat ya, potensi resikonya adalah 5,29 ini ya. Dan potensi cuannya berapa? 12,25 last resist, bisa jadi lewat. Nah, yang mana ini bisa saya simpulkan bahwa risk rewardnya menarik gitu, 1:2 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerti risk reward ya mungkin nanti bisa cari video lain gitu yang mengenai risk reward trading. Ya menurut saya risk rewardnya ini masuk dan menarik gitu ya. Periodenya berapa lama nih bang? Ya bisa jadi 1 minggu, bisa jadi lebih. Pokoknya saya tidak akan buang barang yang saya pegang untuk swing ya, tidak akan TP ya, TP atau cut loss saya tidak akan melakukan itu ketika ya belum ada sellernya. Saya akan keluar itu, saya akan TP itu ketika sellernya kelihatan gede gitu ya. Atau kalau saya ngerasa wah ini bisa jadi round trip, bisa jadi turun terus balik lagi ke atas, ya udah saya TP separuh gitu ya. Jadi swing itu sebenarnya kalau kita disiplin itu membosankan menurut saya. Cuman ya kalau kita disiplin akhirnya sih pasti cuan. Cuman kalau ngelihat kita pegang barang kita geraknya lambat terus saham-saham lain terbang-terbangan, akhirnya mulai tuh tergoda untuk ikutan scalping. Dan itu sampai sekarang saya ya masih mengalami hal yang seperti itu gitu ya. Makanya saham swing saya tuh selalu nggak pernah banyak. Paling banyak itu 4. Ya, kalau misalnya ada saham lain yang menarik lagi ya biasanya saya udah nggak entry. Saya akan bikin ranking, semacam ranking untuk swing paling banyak saya pegang 4. Sisanya saya trading pagi aja yang biasa saya sharing juga ya teman-teman seperti itu. Jadi alasannya kenapa PGO ini ya jelas ya, tadi saya sampaikan ini support, posisinya di support, dan ingat ya waktu saya rekom juga ini posisinya lagi di support gitu ya. Terus data transaksinya gimana bang? Ya data transaksinya sih sebenarnya kalau ngelihat dari periode tanggal 29 ya saya tarik ya. 29 Juli dari sini ya, dari mulai atas ini sampai di periode titik ini ya top buyernya itu ada Excel sama SS. Nah top buyernya ini punya average kalau Excel ini di atas 1688, nah kalau SS ini 1612 ya. Jadi saya pikir kita kalau misalnya beli di harga closing kemarin ya, closing kemarin itu close 1625 ya, kita nggak terlalu jauh sih dari big player ini. Justru malah kita menang average dari CC gitu ya, dari AZ gitu ya. Tapi memang sentimen terbarunya belum muncul PGU. Yang jelas dia energi terbarukan kan, isunya energi terbarukan satu, yang kedua dia BUMN itu 2 dapat maksudnya menjadi sentimen positif nomor 2 karena BUMN itu dapat inflow dari Danantara gitu ya. Dan sempat ada rumor juga PGO ini ada mau masuk Pak PP ya. Itu rumor sih ya, saya nggak bisa mengklaim itu berita benar. Tapi nanti kita tunggu. Biasanya kalau udah muncul di keterbukaan sahamnya udah all time high, udah price in. Percis kayak DSSA. Siapa yang berani ngejar kan belum ada info gitu ya. Begitu udah keluar inflow biasanya udah price in. Ya kayak gitulah. Intinya seperti itu. Videonya udah terlalu panjang saya pikir ya. Saya itu aja MMDKA, BRMS, Inco, PGO ya. Kalau saham-saham untuk yang baru masuk MSCI gimana ya, saya trading gitu ya. Untuk saham swing saya batasi jumlahnya paling 4 saham. Sorry minum dulu aus ya. Seperti itu. Kalau teman-teman ada
pertanyaan boleh kita sharing di kolom komentar ya, sharing sehat di kolom komentar. Jadi saya juga mau gentle, mau mengakui Esa udah mau dekat-dekat titik stop loss. Kalau seandainya break 600, saran saya buang. Saya pribadi pun akan buang gitu ya. Walaupun ya yang beli itu yang kerek ke atas itu RF sama apa tadi itu dia belum distribusi. Tapi whatever it is, saya bukan broker mologi, nggak sesuai trade plan, saya buang. Ya, nggak apa-apa. Banyak kok saham lain yang bisa kasih cuan. Jadi santai aja. Saya pikir win rate 50-50 aja selama risk rewardnya oke. Posisi Porto harusnya masih tetap hijau ya. Seperti itu. Dan ya mungkin iklan kalau buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, linknya ada di description. Traktir cuan bisa berapa aja gitu ya. Nih bisa berapa aja. Nanti teman-teman pembayarannya bisa pakai beberapa bank digital, Shopee, Dana, OVO dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang mau join di grup saya ya, KB Valbur Sekuritas, by the way ya, bisa cek juga link yang ada di description video ya. Seperti itu, terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Terima kasih, salam cuan, thank you.